Terima kasih Anda masih menyaksikan berita satu utama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut ada pihak asing yang membiayai lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk melakukan adu domba di Indonesia. Presiden mengingatkan semua elemen bangsa untuk bersatu karena perbedaan yang bersifat gontok-gontokan pemirsa akan menjadi alat pemecah belah bagi pihak asing. Saat memberikan amanat pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta pada 2 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan semua elemen bangsa untuk memperkuat persatuan. Menurut Prabowo, perbedaan yang dilakukan secara gontok-gontokan akan menjadi kekuatan asing untuk melakukan adu domba di Indonesia. Prabowo bahkan menyebut ada pihak asing yang telah lama membiayai sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk melakukan adu domba di Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu adalah versi mereka sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Meski demikian, Prabowo berdalih tidak mengajak masyarakat Indonesia untuk curiga terhadap bangsa asing. Prabowo hanya mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut ada pihak asing yang membiayai lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk melakukan adu domba di Indonesia. Kita akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sudah ada Kang Ujang Komarudin bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam, Bang. Baik. Ya, terima kasih Kang Ujang dan juga Mas Adi sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya langsung saja tentunya ingin ke Kang Ujang terlebih dahulu nih, Kang Ujang. Kalau dari pidato Presiden Prabowo Subianto begitu yang menyatakan bahwa adanya kekhawatiran begitu ya soal adanya pembiayaan kepada pihak asing yang membiayai LSM dengan tujuan tertentu, yakni adalah memecah belah bangsa. Sebetulnya ini konteksnya bisa dijelaskan lebih lanjut, mungkin Kang Ujang konteksnya apa dan latar belakangnya seperti apa, Kang Ujang? Apa yang ingin ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, Pak Presiden sangat jelas, sangat clear ya, bahwa beliau menginginkan kesatuan. Beliau menginginkan menjaga sumber daya. Lalu juga Pak Presiden sudah mengingatkan kepada kita semua dan menekankan kepada kita semua, ya kita tidak boleh atau jangan menggadaikan ya masyarakat. Kita tidak boleh juga menggadaikan kesatuan. Kita tidak boleh juga menggadaikan kedaulatan kita. Dan di saat yang sama Pak Presiden juga mengatakan tidak sedang membenci ya pihak asing, tidak sedang mencurigai pihak asing, tidak sama sekali. Tapi Pak Presiden sedang mengingatkan seluruh anak bangsa bahwa ada kekuatan-kekuatan yang bisa saja memecah belah kita sebagai bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan itu menjadi penting. Karena bangsa yang kaya, bangsa yang sumber daya alamnya sangat luar biasa banyak, luar biasa sangat besar yang kita miliki ini kan rentan menjadi dalam tanda petik ya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa jangan sampai menjadi permainan dari pihak yang lain. Oleh karena itu sebagai Bapak Presiden ya, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mengingatkan kepada seluruh bangsa bahwa kita jaga persatuan itu. Kita harus peduli kepada bangsa ini, karena bagaimanapun kita ingin menjadi bangsa yang berkeadilan, yang demokratis, yang berkesejahteraan, itu harus dimulai dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita semua, teman-teman NGO, tentu punya
persepsi yang sama ya, ingin membangun bangsa itu. Tetapi memang tadi ada ya disinyalir oleh Bapak Presiden ya, tentu Bapak Presiden punya info yang terpercaya, punya info yang objektif, mana-mana LSM yang diindikasikan itu. Tetapi sekali lagi tidak semua LSM, karena bagaimanapun teman-teman LSM juga banyak yang memberdayakan ya dalam proses pendidikan, dalam isu-isu sosial, dalam isu toleransi, dalam demokrasi, kemanusiaan dan lain sebagainya. Ya, oke Kang Ujang, nanti sebelum saya ke Mas Adi, Kang Ujang, artinya kalau memang ada begitu ya kekuatan asing yang tidak ingin Indonesia kemudian bersatu dan kuat seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, begitu sebetulnya siapa dan seperti apa aktor ini Kang Ujang? Apakah kita juga sudah punya indikator ataupun kita sudah memiliki buktinya begitu untuk memastikan benar-benar ada terkait dengan hal ini Kang Ujang? Kami sampaikan tadi, saya setuju di awal juga, bahwa Presiden tidak ada yang lengkap, info yang terpercaya dan objektif terkait dengan persoalan itu. Nah, tadi juga kami di forum sebelah gitu, ada dari pengamat intelijen, itu juga sudah terdeteksi sejak lama, gitu, pendanaan itu. Tetapi memang dalam konteks kita ya sebagai warga negara yang baik, sebagai NGO yang peduli kepada bangsa, tentu harus berkomunikasi ya dengan semua elemen bangsa termasuk dengan pemerintah untuk sama-sama ke depan membangun bangsa. Jadi prinsipnya kita jaga persatuan dan kesatuan bersama-sama. Posisi pemerintah tentu ingin menjaga negara ini ya, posisi NGO juga tadi dalam konteks tertentu juga tentu ingin membangun bangsa. Nah ini titik temu yang positif harus kita bangun. Tetapi memang kalau soal tadi ada indikasi pendanaan dan lain sebagainya, ya tentu itu juga sudah disampaikan oleh banyak pengamat intelijen ya di banyak kesempatan di banyak televisi begitu. Ya, oke baik. Nah, Mas Adi, kalau kita melihat begitu dari istilah yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa pihak asing mengadu domba bangsa Indonesia, ini sepertinya kembali muncul dari permasalahan lama seperti yang Presiden juga sampaikan bahwa ini juga sudah terjadi begitu lama. Begitu menurut Anda, kita sebaiknya memaknai dari arti kata adu domba ini dalam konteks kekinian Mas Adi ini seperti apa? Kemudian juga apakah benar ada begitu dan bentuknya menurut Anda seperti apa? Apakah kemudian ini terkait dengan soal intervensi politik, budaya, ekonomi, atau bentuknya seperti apa, Mas Adi? Mas Adi, kami masih belum bisa mendengar suaranya. Ya, Oke. saya kira memang ada beberapa hal ya. Ini pertama tentu sebagai warning, jangan sampai misalnya ada pihak-pihak luar yang mencoba untuk memanfaatkan situasi politik nasional dan global yang dinilai tidak menentu itu sebagai ajang untuk mendeteksi dan mengadu domba anak-anak bangsa. Tapi yang kedua memang perlu juga dikelirkan sebenarnya siapa kira-kira ada LSM yang sebenarnya dianggap sebagai agen atau menjadi kaki tangan dari asing untuk melakukan adu domba terhadap bangsa dan negara kita. Karena saya kira memang begitu banyak sebenarnya LSM di negara kita yang misalnya salah satu fundingnya itu adalah unsur dari luar. Nah hal-hal yang semacam ini saya kira agak mudah untuk dideteksi dan kemudian bisa dicarikan solusinya. Karena biasanya kalau ada dana asing yang datang ke Indonesia, itu biasanya verifikasinya kan melalui negara dan melalui pemerintah. Sehingga besok memang harus ada semacam pengetatan untuk apa sebenarnya dana-dana yang kemudian digelontorkan untuk NGO, aktivis-aktivis civil society, dan pegiat-pegiat demokrasi yang sebenarnya mereka itu menurut mereka sendiri sebagai upaya untuk berkontribusi membangun bagaimana kehidupan demokratis sebuah bangsa. Dalam konteks inilah sebenarnya Anissa, saya ingin berkomentar dua hal. Mungkin yang dimaksud dengan soal kemungkinan adu domba pihak asing melalui LSM misalnya di Indonesia, itu tidak terlepas dari narasi-narasi kritis yang seringkali muncul ke permukaan yang terkesan bahwa negara ini adalah negara yang tidak baik-baik saja, yang selalu mengesankan bahwa negara itu tidak pernah memiliki keberpihakan secara langsung kepada masyarakat. Sehingga aktivis-aktivis, LSM mungkin yang mendapatkan funding itu membangun konstruksi bangunan, bagaimana hal-hal yang dianggap tidak baik menurut mereka itu selalu disampaikan. Tapi dalam hal tertentu mungkin bagi situasi negara dan bangsa yang memang membutuhkan stabilitas, membutuhkan narasi-narasi yang konstruktif,
hal-hal yang semacam ini tentu tidak kondusif. Inilah yang saya kira dua distingsi memang perlu dijembatani, apalagi di sini ada Bang Ujang yang dari PCO yang saya kira memang perlu untuk dikelirkan dalam konteks apa sebenarnya adu domba itu bisa dilakukan. Setahu saya untuk mendeteksi kalau ada upaya-upaya adu domba pihak asing yang menggunakan jejaring-jejaringnya di Indonesia, saya kira memang sangat mudah untuk diantisipasi, untuk bisa dikelirkan supaya mereka itu tidak terlampau ikut campur dalam urusan-urusan kebangsaan kita. Karena bagi siapapun di negara kita sebagai warga negara biasa tentu tidak mau negara kita ini diadu domba, tidak mau diintervensi entah oleh siapapun mereka yang menjadi agen di negara Indonesia. Saya kira negara itu punya segala-galanya, negara itu punya instrumen untuk mengklirkan, untuk mensterilkan, termasuk untuk mendeteksi siapa sebenarnya aktor-aktor lokal di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai ajang untuk melakukan adu domba itu. Saya kira di situ, Mbak Nisa. Oke, Mas Adi boleh diperjelas mungkin yang tadi Anda sampaikan lembaga-lembaga kritis ini yang seperti apa dan apakah kemudian dengan adanya hal ini kalau tidak ada diperjelas lagi begitu ya artinya bisa berpotensi menimbulkan juga ketegangan antara pemerintah dengan LSM karena merasa LSM tentunya tersudutkan dengan adanya pernyataan tersebut, Mas Adi. Ya, NGO ataupun aktivis-aktivis ataupun lembaga swadaya masyarakat kan memang selama ini posisinya selalu berada di luar kekuasaan, posisinya selalu berada di luar pemerintah. Standing position yang mereka sampaikan biasanya adalah narasi-narasi kritis. Mengkritisi setiap apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Bukan hanya pemerintahan hari ini, pemerintahan-pemerintahan sebelumnya biasanya selalu muncul kelompok-kelompok kritis yang berasal dari NGO, kelompok-kelompok yang berasal dari gerakan-gerakan civil society, di mana narasi-narasi politik mereka adalah narasi yang disebut sebagai check and balances, sebagai upaya untuk memberikan perimbangan terhadap negara. Narasi-narasi yang mereka kembangkan juga adalah bagian narasi proses demokratisasi, supaya kalau ada kebijakan politik pemerintah yang tidak pro dengan rakyat itu disejalankan. Tapi pada saat yang bersamaan, karena mungkin sering kritis, sering protes, sering membabi buta, hal-hal yang semacam ini dianggap mengadu domba. Hal-hal yang semacam ini dikhawatirkan akan menimbulkan instabilitas. Hal-hal yang semacam ini dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak. Tentu tidak kondusif di tengah situasi bangsa yang saat ini sedang melakukan konsolidasi, melakukan kerjasama dan menyatukan kepentingan untuk menghadapi persoalan-persoalan krusial yang dihadapi oleh bangsa ini, tentang kemiskinan, tentang kesejahteraan. Ini kan membutuhkan kerjasama dari semua kalangan dan dari semua elit. Tapi kalau kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah semuanya salah, apa yang diperbuat oleh negara itu kemudian diprotes, dianggap sebagai misalnya kebijakan yang tidak pro rakyat, nah itulah tentu kontraproduktifnya. Karena seringkali narasi-narasi yang terlampau kritis, kalau terus disampaikan tidak didasarkan atas data-data faktual, inilah yang kemudian akan menimbulkan gejolak dan kegaduhan-kegaduhan. Nah makanya mumpung ada Kang Ujang, sangat penting sebenarnya disampaikan bagaimana cara mendeteksi mereka, karakteristik gerakan mereka untuk diketahui, karena siapapun di Indonesia punya kepentingan, termasuk saya. Kira-kira siapa yang berani melakukan adu domba dan harus dilawan. Dan itu tidak boleh dibiarkan, karena semakin lama pastinya akan semakin membesar. Oke, karena ini juga bisa berdampak nantinya bahwa masyarakat bisa menjadi lebih skeptis begitu ya terhadap lembaga swadaya masyarakat. Nah, saya ingin ke Kang Ujang. Kang Ujang, jadi bagaimana cara membedakan antara kritik yang betul-betul sehat begitu dari kelompok sipil dengan upaya adanya adu domba tersebut begitu ya memang disengaja, karena ketika ini dibiarkan terlalu lama mungkin bisa terlalu mudah begitu ya dicap bahwa ini adalah adu domba. Artinya ruang untuk demokrasi juga semakin sempit begitu Kang Ujang. Seperti apa nanti membedakannya antara kritis yang sehat dan juga kritis yang mengadu domba? Apakah sudah ada indikatornya dari pemerintah? Kita sudah bersepakat ya menjadi negara demokrasi. Artinya ruang kritik itu dibuka dengan lebar dan luas ya. Dan kami pemerintah sangat paham itu, dan Bapak Presiden selalu berulang tidak anti kritik dan menerima kritik secara terbuka. Nah, dalam konteks itu, kalau kita melihat terkait dengan persoalan ya, kritik kepada pemerintah, itu kami terima. Tapi memang kritik seperti apa? Tentu ada indikator-indikator, ada parameter atau ukurannya dalam konteks kritik itu. Tentu yang paling penting itu by data, dengan data yang tadi disebutkan oleh Bang Indra ya, harus dengan data, tidak membabi buta. Nah, dengan data ini penting sehingga apa yang menjadi kritik itu terukur.
di mana kurangnya pemerintah, di mana salahnya, di mana minusnya. Ini dengan data bisa diuji keabsahannya, kekurangannya dan lain sebagainya. Lalu juga objektif. Nah, dengan data ini menjadi objektif sehingga betul-betul apa yang dikritik kepada kami itu kami juga bisa mengukurnya. Lalu juga yang paling penting adalah konstruktif, bahwa kritik itu betul-betul membangun kepedulian teman-teman LSM, teman NGO itu betul-betul konstruktif ingin membangun bangsa. Nah, yang kami yang kami curigai dalam konteks tertentu adalah mengkritik yang tanda petik kalau boleh kami katakan ini yang tidak berbasiskan fakta, tidak objektif dan tidak konstruktif. Ini yang menjadi persoalan, menggiring isu, opini, pemerintah sukses dianggap gagal, gitu. Pemerintah baik-baik saja dianggap bermasalah, menebarkan fitnah, kebencian, hoax atau saat ini disebut DFK ya, disinformasi, fitnah dan kebencian. Nah, ini kan kita sama-sama harus hindari. Kalau kita ingin berdemokrasi, tentu kami memahami, pemerintah juga memahami bahwa itu terbuka ruang itu, dan kami juga Bang Adipra juga bagian seorang intelektual ya, akademisi, paham betul terkait dengan persoalan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Untuk ruang itu tidak ada perdebatan di situ. Tetapi kalau kritiknya sudah tidak objektif kepada kebencian, kepada kita menjadi opini, menyalahkan yang benar. Ini yang kami selalu ingatkan untuk kembali agar mengkritik secara objektif. Jadi batasannya di situ, dan jangan lupa bedakan antara fitnah dengan kritik. Antara fitnah, kritik dan kebencian. Jadi itu berbeda. Oleh karena itu ada ukuran-ukuran yang bisa kita lihat bersama, sehingga kita tidak akan merugikan pihak lain dalam konteks menilai. Sama juga kami pemerintah, kita juga merugikan teman-teman NGO yang katakanlah bekerja untuk kepentingan kemanusiaan, bekerja untuk kepentingan pendidikan, bekerja untuk kepentingan sosial, bekerja untuk kepentingan demokrasi, bekerja untuk kepentingan pembangunan. Itu kan kita hargai dan kita hormati sebagai bagian anak bangsa untuk sama-sama ikut andil untuk membangun bangsa ini. Tetapi tadi catatan kami, Bapak Presiden mengingatkan bahwa dalam konteks itu, mari kita bersatu, gitu. Jangan terpecah belah, jangan gadaikan tadi kepentingan nasional kita. Kami ulangi, jangan gadaikan persatuan kita, kedaulatan kita. Ya katakanlah untuk apalagi untuk kepentingan di luar negara kita. Ini kan sangat bagus dan sangat baik ketika Bapak Presiden mengingatkan kita semua sebagai anak bangsa. Oke, berdasarkan data dan juga fakta, lantas apakah selanjutnya dari pemerintah ini juga akan mengambil langkah misalnya dengan mengevaluasi dari sumber dana asing begitu ya dari LSM di Indonesia, atau ada audit juga menyeluruh? Akan dilakukan seperti itu tidak, Kang Ujang? Ya pasti ya, kami punya mekanisme, kami punya aturan, kami punya ketentuan yang kami pegang, dan itu SOP-nya sudah berjalan. Oleh karena itu, dan sesungguhnya sudah banyak paham juga, sudah banyak tahu juga publik gitu terkait dengan persoalan dana-dana asing tersebut. Sekali lagi ya, yang kami inginkan adalah seluruh anak bangsa bersatu, teman-teman NGO juga kami meminta ya untuk sama-sama bekerja membangun Indonesia. Bedanya kan kami di pemerintahan, beliau-beliau, mereka-mereka di luar. Artinya sama-sama kepentingan bangsa dan negara. Tetapi tadi kritiknya monggo yang objektif, silahkan yang konstruktif, silahkan berbasiskan data, sehingga kami juga ada ukuran untuk bisa mengevaluasi, untuk bisa memperbaiki, untuk bisa merevisi apapun yang menjadi kebijakan kami, misalnya yang salah, yang bolong, yang kurang. Ini kan perlu perbaikan, dan itu butuh kritik dari publik, butuh kritik dari teman-teman NGO. Nah, kritiknya tapi kritik yang tadi sekali lagi kami harus sampaikan, yang berbasiskan dengan data, fakta, objektif, konstruktif, dan kepentingannya untuk kepentingan negara ke depan begitu. Oke, baik. Nah, Mas Adi, artinya kalau misalkan ini memang belum diperjelas begitu ya LSM mana kemudian yang memang diindikasi melakukan kepentingan tadi begitu ya, adu domba tadi, apakah kemungkinan ada dampak juga terhadap masyarakat yang kemudian akan menilai skeptis terhadap peran lembaga swadaya masyarakat, Mas Adi? Akan berpengaruh seperti itu tidak? Ya, saya kira memang secara prinsip bahwa sebenarnya masih saja banyak sebenarnya kelompok-kelompok masyarakat yang menganggap negara itu sebagai monster, menganggap negara itu sebagai musuh. Jadi segala apapun yang diperbuat oleh negara itu dianggap tidak benar, makanya harus dilawan. Ada di kalangan kelompok masyarakat tertentu.
ini yang mungkin layak untuk dalam tanda kutip ya, untuk diajak diskusi dan ditertibkan dalam konteks memahami apa yang sebenarnya untuk membangun sinergitas hubungan antara pihak-pihak yang di luar ini dengan kekuasaan. Tapi yang kedua memang ada juga aktivis-aktivis LSM, kelompok-kelompok civil society yang saya kira mereka itu juga memberikan penilaian yang cukup objektif. Kalau memang keputusan politik pemerintah itu oke, mereka apresiasi. Tapi pada saat yang bersamaan mereka juga mengkritik jika ada keputusan-keputusan pemerintah yang dinilai tidak pro dengan rakyat. Nah, yang agak sedikit mengkhawatirkan mungkin perlu diwaspadai adalah ketika ada kelompok aktivis yang mengatasnamakan civil society dan gerakan masyarakat memang selalu menganggap negara itu sebagai musuh, sehingga apapun yang diperbuat oleh negara adalah sesuatu yang tidak benar, harus dilawan dan tentu harus mendapatkan resistensi. Inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh negara karena kunci dasar dalam sebuah pembangunan itu adalah stabilitas. Oleh karena itu kalau ada protes-protes, ada kritik-kritik, apalagi yang disampaikan itu misalnya didasarkan atas fakta-fakta yang tidak dipertanggungjawabkan, tentu tidak akan membuat suasana semakin kondusif. Nah, bagi saya, negara itu kan memang punya segala-galanya, instrumen apapun dimiliki oleh negara. Saya kira kalau memang ada unsur pihak asing yang ingin mengintervensi dan mengadu domba melalui aktor-aktor yang ada di Indonesia, saya kira memang harus mulai ditertibkan. Satu persatu mereka itu harus jangan diberikan ruang gerak, karena kalau mereka itu dibiasakan akan semakin membesar, dan tentu mereka akan terus mengkampanyekan bahwa Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Inilah yang saya kira perlu diwaspadai dan perlu diantisipasi. Tapi bagi saya sepanjang itu dilakukan dengan cara-cara demokratis, sepanjang dilakukan dengan cara-cara terbuka, sepanjang itu disampaikan misalnya tidak menggunakan cara-cara kekerasan, masih banyak ruang pintu komunikasi yang masih bisa dilakukan kepada pihak-pihak yang mungkin selama ini dianggap mengganggu stabilitas, dianggap memberikan pandangan-pandangan yang sangat ekstrim dan sangat vokal yang dikhawatirkan justru akan menimbulkan kegaduhan. Saya kira di situ Mbak, toh negara juga bisa mengaudit dan bisa membuka secara transparan kalau ada dana-dana asing yang datang ke Indonesia. Negara bisa mendeteksi dan juga bisa minta pertanggungjawaban kepada mereka soal apa yang mereka dapatkan dari luar dan apa saja narasi-narasi politik yang dibangun. Saya kira di situ, Mbak. Oke, baik. Saya ingin konfirmasi ke Kang Ujang. Kang Ujang, artinya seberapa parah sebetulnya dari kritisasi lembaga swadaya masyarakat kita saat ini, begitu ya, LSM yang kemudian dikhawatirkan, yang juga disebut-sebut oleh Presiden Prabowo Subianto dalam momen khusus adalah Hari Lahir Pancasila. Sebegitu mengkhawatirkannya kah LSM saat ini, Kang Ujang? Ya, tentu kalau yang dikembangkan gitu ya, yang dinarasikan terus hal-hal yang negatif, hal kebencian, hal fitnah, isu-isu yang tidak benar gitu, hoax. Ini yang menjadi persoalan. Seperti apa yang disampaikan Bang Mardi ya, kita ini pemerintah ingin membangun secara kondusif. Karena itu butuh stabilitas, dan stabilitas itu harus dibangun tadi dengan sesuatu yang objektif. Narasi-narasi yang baik, yang positif, dengan kritik yang objektif dan konstruktif tadi berdasarkan data. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden mengingat kepada seluruh anak bangsa ya, termasuk teman. Kang Ujang. Baik. Saya kalau begitu yang ke Mas Adi. Mas Adi, lantas jika LSM tersebut ini sangat mengkhawatirkan, sebetulnya seberapa besar sih pengaruh dari LSM? Ya. Ya, kalau soal besar pengaruhnya tentu Mbak Anissa begini ya, yang jelas yang agak kita repotkan adalah atau yang kita perlu antisipasi adalah kami sudah bekerja dengan baik, sudah bagus, lalu dikatakan tidak bagus, kan ini menjadi persoalan. Rakyat mengatakan itu positif, itu nilainya 80%, tahu mereka mengatakan gagal, kan ini juga menjadi persoalan. Bukan berarti kami tidak mau dikritik, kritik sangat terbuka. Tetapi kalau sudah mendekonstruksi kebenaran, ya menyalahkan kebaikan, lalu juga mendekonstruksi kebijakan-kebijakan presiden yang sudah bagus, kan ini menjadi masalah. Karena bagaimanapun ruang kritik itu dibuka di masa pemerintahan Bapak Prabowo ini. Tidak dihianati soal kritik itu, tidak demokrasi itu tidak dikebiri, sangat dibuka seluas-luas. Tetapi di saat yang sama tadi Pak Presiden
meminta, menghimbau kepada kita semua untuk menjaga persatuan itu. Untuk teman-teman NGO juga tadi itu kembali katakanlah membangun bangsa bersama-sama, tidak tanda petik ya kepentingannya bukan kepentingan yang lain, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, baik. Nah, Mas Adi, jadi tapi kalau menurut Anda seberapa besar kemudian pengaruh dari LSM dalam dinamika politik dan juga kemudian kebijakan di Indonesia begitu ya, sehingga sampai disebut-sebut menjadi sasaran dari pihak asing untuk mengadu domba rakyat Indonesia dengan pemerintah, Mas Adi? Ya, saya kira potensinya besar karena misalnya aktivis-aktivis, gerakan-gerakan civil society itu kan canggih dalam membangun agitasi dan propaganda, terutama bagaimana cara membangun opini publik. Yang kedua, seringkali aktivis-aktivis yang tergabung dalam LSM juga memiliki jejaring-jejaring network yang ada di level grassroots dan ada di bawah. Karena mereka itu seringkali melakukan advokasi dan pendampingan untuk bersikap kritis kepada pemerintah. Nah, dilematisnya memang agak rumit, Anissa. Mana untuk bisa membedakan antara kritik yang konstruktif dengan kritik-kritik yang dianggap destruktif. Karena bagi aktivis manapun, ketika mereka menyampaikan aspirasi, ketika mereka memberikan pandangan apapun terkait dengan kinerja pemerintah, pastinya itu dianggap sebagai sebuah kerja-kerja demokrasi, dan itu dijamin oleh undang-undang, dan itu tidak melanggar aturan apapun. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau terus-menerus dikritik dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan negara itu sama sekali dianggap tidak benar, dan apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu salah, itulah yang sepertinya membuat ada ketidaknyamanan dan ada kegelisahan. Mungkin dalam banyak hal, pemerintah dalam hal ini juga merasa terganggu karena setiap apapun yang dilakukan itu dianggap tidak penting, dianggap sia-sia, dan dianggap tidak berguna untuk bangsa dan rakyat. Oleh karena itu ya, kalau narasi-narasi yang terus semacam ini disampaikan, tentu dikhawatirkan akan muncul distrust, ketidakpercayaan yang muncul dari kalangan publik, dari kalangan masyarakat, yang hampir tiap hari mereka itu mendapatkan informasi-informasi yang mungkin datang dari kelompok-kelompok kritis yang dinilai melakukan tindakan-tindakan adu domba itu. Nah, inilah yang saya sebut dalam dilematis, karena dalam logika kalangan aktivis, LSM, dan gerakan civil society, sepanjang argumennya itu tidak menyalahi aturan, sepanjang tidak disampaikan dengan cara-cara kekerasan, itu masih dianggap wajar dan sah dalam berdemokrasi. Oke, Mas Adi, tapi kalau kita berbicara soal ketahanan civil society begitu ya, menurut Anda seberapa besar kemudian resiko dari bangsa kita ini benar-benar bisa teradu domba oleh kekuatan luar begitu? Apakah kemudian ketahanan dari sosial dan juga politik kita ini cukup untuk membendung itu atau malah tidak, atau malah sebaliknya menurut Anda, Mas Adi? Ya, saya kira memang kita ini sudah solid, infrastrukturnya sudah mapan. Saya kira sekalipun ada upaya-upaya untuk melakukan adu domba itu tidak akan mampu dan tidak akan mempan. Karena kunci utama dari adu domba itu adalah bagaimana para pemangku kepentingan, elit-elit kunci di negara kita. Nah, per hari ini saya melihat elit-elit kunci, semua partai politik, dan semua ada politisi di parlemen itu kan memberikan dukungan secara penuh kepada pemerintah dan kepada presiden. Jadi sehebat apapun misalnya ada adu domba dari pihak asing menggunakan kaki tangannya di pemerintah, sepanjang ketua umum partai, sepanjang menteri-menteri, sepanjang DPR itu total dan tegak lurus kepada pemerintah, maka celah untuk melakukan adu domba, saya kira itu tidak akan pernah terjadi. Itulah yang saya sebut, kita itu punya modal sosial dan modal politik apa? Kerjasama politik, dan yang kedua adalah gotong royong. Makanya tidak mengherankan kalau pertemuan antara elit yang selalu kita saksikan belakangan ini, itu adalah modal dasar sebenarnya untuk proteksi, sehingga celah untuk memprovokasi, sehingga celah-celah untuk misalnya melakukan adu domba itu tidak terjadi. Karena pemerintah sudah membangun jejaring dan kerjasama dengan pihak-pihak yang sekalipun dalam pemilu yang lalu itu kalah. Itulah pentingnya solidaritas, itulah pentingnya kerjasama, dan itulah pentingnya rekonsiliasi politik. Karena adu domba itu tidak mungkin akan sukses kalau tidak ada yang menanggapi dari dalam. Adu domba dari luar itu mungkin tidak akan bekerja dengan maksimal kalau tidak ada operator-operator yang kemudian akan menerjemahkan bagaimana adu domba itu dilakukan. Oleh karena itu, adu domba itu hanya sangat mungkin dilakukan kepada pihak-pihak yang sakit hati, pihak-pihak yang selama ini menganggap negara itu adalah sebagai musuh, dan menganggap negara itu adalah sebagai sesuatu yang menurut mereka berjarak dan harus dilawan. Nah, celah yang semacam ini seringkali bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing, terutama untuk terus memberikan narasi dan argumen-argumen
bahwa pemerintah itu adalah eksternal yang memang kerjaannya tidak pernah untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira di situ, Mbak Anissa. Oke, baik, pihak-pihak yang tersakiti hatinya ini menjadi celah begitu adanya adu domba antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, Kang Ujang, karena kita tahu juga begitu ya, meski Presiden menegaskan bahwa ini tidak mengajak rakyat untuk curiga pada bangsa asing begitu ya, tapi narasinya tetap menyeratkan bahwa ada potensi dari manipulasi pihak eksternal, dari pihak asing begitu ya. Nah, di mana kemudian batasan untuk waspada dan juga untuk tidak takut yang berlebihan terhadap hal ini, Kang Ujang, seperti apa? Bagaimana menyikapinya juga, Kang Ujang? Ya, kami bekerja kan terukur ya, berdasarkan kepada katakanlah teori-teori dan perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, kami bekerja dengan baik saja, membenahi tata kelola pemerintahan, membenahi kesejahteraan rakyat, kami juga membangun demokrasi, membangun keterbukaan. Ini harus kita jaga bersama. Nah, dalam konsep itu kami percaya ya kalau soal bagaimana nanti pemerintah, yang pasti kami bekerja baik saja. Tidak pernah kami mencurigai siapapun tanpa berdasarkan data dan fakta. Apa yang disampaikan Pak Presiden adalah berdasarkan pada informasi yang lengkap, yang objektif, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi pengingat kita bersama bahwa tadi kita butuh gotong royong, kita butuh persatuan, kita butuh sinergi, kita butuh kebersamaan. Teman-teman yang di NJU tidak pernah dilarang untuk mengkritisi, silakan. Tetapi betul-betul kritik yang tadi berbasis pada objektivitas, berbasis pada data, berbasiskan pada fakta, dan tentu konstruktif. Sehingga betul-betul ada titik temu antara teman-teman NJU dengan pemerintah. Ini kan soal bagi tugas saja. Kami di dalam pemerintahan juga ingin membangun bangsa. Mereka teman-teman NGO juga punya pemberdayaan untuk membangun bangsa. Tetapi tadi kami mengingatkan bagi teman-teman NGO yang disinyalir gitu ya mendapatkan dana asing, tentu ini tadi kembali kepada kitanya untuk sama-sama bisa membangun bangsa. Kami yakin bagaimanapun teman-teman NGO adalah anak-anak Indonesia, anak-anak bangsa yang sama-sama juga ingin peduli, ingin membangun bangsa. Dan Pak Presiden itu sangat luar biasa mengingatkan kita bersama-sama untuk menjaga persatuan. Karena kita ingin tinggal landas, Mbak Anissa. Kita ingin membangun. Kita ingin menjadikan Indonesia yang sejahtera, Indonesia Emas 2045. Maka butuh stabilitas. Nah, stabilitas itu bisa dilakukan dengan kritik-kritik yang konstruktif. Kita tidak pernah membatasi kritik, tetapi yang harus kita katakanlah atur bersama-sama adalah ya tentu membangun narasi kritik yang objektif dan konstruktif itu. Sehingga betul-betul apa yang menjadi kekurangan kita di pemerintahan bisa kelihatan. Apa yang menjadi kebaikan dari pemerintahan juga prestasinya juga bisa kelihatan. Dan sejatinya Mbak Anissa, kami di pemerintahan itu seperti di akuarium, seperti ikan di akuarium, akan terlihat dari sudut pandang manapun, akan sangat jelas, sangat kelihatan mana yang kurang, mana yang minus, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang prestasinya oke, kita akan kelihatan kok. Oleh karena itu kami selalu terbuka dengan persoalan yang kami lakukan. Artinya masyarakat juga punya kesempatan untuk mengkritik apapun terkait dengan kebijakan kami. Kalau kebijakannya baik ya tentu publik juga akan mengapresiasi. Tapi kalau yang kurang juga pasti akan dikritik. Pada karena itu sekali lagi kami ya bagian daripada pemerintah hanya ingin mengingatkan kepada seluruh anak bangsa untuk sama-sama yuk kita gotong royong membangun bangsa. Yuk kritik yang berbasiskan dengan data objektif dan konstruktif sehingga sehingga betul-betul kita sama-sama bisa sinergi dengan gotong royong membangun bangsa ini dengan lebih baik. Ya. Oke, baik. Terakhir Kang Ujang, jadi langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hal ini? Karena kalau kita lihat secara internasional begitu ya, sudah banyak juga negara-negara yang sudah mulai melakukan pembatasan pada pendanaan asing untuk LSM. Seperti kemudian contohnya adalah di Rusia, kemudian juga India, bahkan ada juga beberapa negara ASEAN. Apakah langkah tersebut juga akan diambil oleh Indonesia atau ada langkah konkret lain yang sudah ataupun sedang akan dilakukan oleh Indonesia, Kang Ujang? Yang mendesak tentu komunikasi, ya, berdialog, berdiskusi, ya, sehingga ada titik temu agar sama-sama kita
untuk bisa membangun bangsa ini gitu. Itu kan sesuatu yang baik. Kalau ada komunikasi yang baik antara teman-teman NGO dengan pemerintah, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi itu yang perlu kami lakukan lebih dulu, sehingga apa yang menjadi diskusi terkait dengan dana asing itu akan dilakukan kemudian. Nah, kami tadi ya punya prosedur, punya ketentuan, punya SOP, punya aturan-aturan yang tertulis terkait dengan persoalan dana asing itu. Yang paling penting adalah proses dialogis, komunikasi, sehingga ada titik temu yang sama bahwa mudah-mudahan ya teman-teman NGO juga bersama-sama kami membangun Indonesia Raya yang jaya ke depan. Kami di dalam, beliau-beliau di luar, atau mereka di luar. Jadi kepentingannya ke depan mudah-mudahan kepentingannya sama-sama untuk membangun bangsa. Oke, baik. Kang Ujang, kalau begitu terima kasih banyak atas informasi Anda dan juga waktunya Kang Ujang. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda Kang Ujang.